semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang penting banget di dunia bisnis, Enterprise Resource Planning, atau yang biasa disingkat ERP. Kita bakal lihat gimana sih caranya ERP ini bisa mengubah perusahaan yang tadinya, ya ampun, kacau balau, jadi super terkoordinasi. Siap-siap ya, kita akan lihat gimana sebuah sistem bisa mengubah kekacauan jadi kekuatan. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya ada perusahaan yang kelihatannya keren banget dari luar, tapi kalau kita intip dalamnya, kok rasanya berantakan banget? Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Dan jawabannya, seringkali ada di cara tiap bagian di perusahaan itu ngobrol satu sama lain, atau justru karena mereka nggak saling ngobrol sama sekali. Coba deh bayangin skenario ini. Tim marketing abis-abisan bikin kampanye iklan yang keren banget. Hasilnya, telepon kantor gak berhenti bunyi, email masuk terus. Tapi, tim sales malah bingung. Mereka nggak tahu mana calon pelanggan yang datang dari kampanye itu. Ini tuh kayak sistem keamanan di rumah pintar kamu yang bisa deteksi maling tapi nggak bisa otomatis ngunci pintu. Koneksinya putus di tengah jalan. Dan di bisnis, koneksi yang putus itu artinya kehilangan peluang emas. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Tim produksi udah kerja keras bikin ribuan produk. Ternyata tim keuangan ngitung biayanya pakai harga bahan baku dari 6 bulan yang lalu. Hasilnya, jelas perkiraan untungnya meleset jauh. Ini persis kayak AC di rumah kamu yang nyala terus, padahal sensornya tahu kalau jendela lagi kebuka lebar. Buang-buang energi, buang-buang sumber daya, sia-sia banget kan? Dan ini nih puncaknya. Ada pelanggan telepon, mau nanya pesanannya udah sampai mana. Tapi si agen customer service-nya nggak punya akses ke data pembelian atau status pengiriman terbaru. Nah, ini dia inti masalahnya. Saat internal perusahaan nggak nyambung, yang paling kena dampaknya itu pelanggan. Dan inilah yang harusnya kita perbaiki. Kondisi di mana tiap departemen jalan sendiri-sendiri ini ada namanya loh, namanya silo fungsional. Jadi setiap departemen itu seolah-olah hidup di dalam gelembungnya sendiri. Mereka fokus sama targetnya sendiri dan sering banget lupa kalau mereka itu sebenarnya satu tim besar. Akibatnya, mereka nggak saling berbagi info yang akhirnya bikin banyak kerjaan jadi nggak efisien dan bisa menimbulkan kesalahan fatal. Terus gimana caranya kita bisa hancurin tembok-tembok silo ini? Jawabannya adalah integrasi sistem. Ini adalah sebuah ide besar buat menyatukan semua bagian yang tadinya terpisah, mulai dari hardware, software, dan yang paling penting, manusianya. Supaya semuanya bergerak ke arah tujuan yang sama. Anggap aja ini kayak cetak biru utama untuk membangun rumah pintar bagi bisnis kita. Nah, yang menarik di sini integrasi itu ternyata bukan cuma soal teknologi loh. Ada dua jenis. Pertama, integrasi logis. Ini lebih ke soal ngubah mindset, bikin orang-orang dari departemen yang berbeda mau kerja bareng. Terus yang kedua, integrasi fisik. Nah, ini baru ngomongin teknologinya. Gimana caranya nyambungin sistem-sistem yang ada. Keduanya ini harus jalan bareng. Sama aja kayak kerja kelompok kan? Punya Google Drive canggih, itu integrasi fisik, nggak akan ada gunanya kalau nggak ada yang mau berbagi ide dan kerjasama. Itu integrasi logis. Disinilah jagoan kita masuk, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP ini adalah solusi pamungkas untuk integrasi fisik. Inilah si pusat kendali pintar yang menghubungkan dan menjalankan seluruh rumah bisnis kamu, memastikan semua departemen ngomong pakai bahasa yang sama dan punya data yang sama. Terus, gimana cara kerja ERP? Gampangnya, ada 3 langkah utama. Pertama, semua data dari semua departemen disimpan di satu tempat terpusat. Nggak ada lagi data yang beda-beda. Kedua, semua orang di perusahaan pakai cara yang sama buat mengakses data itu. Jadi nggak ada lagi salah paham. Dan ketiga, semua aplikasi bisnis, entah itu keuangan, HR, produksi, bisa diakses dari satu pintu yang sama. Intinya, cuma ada satu versi kebenaran untuk seluruh perusahaan. Efisien banget. Oke, kita udah tahu ERP itu apa. Sekarang pertanyaannya, gimana cara membangun sistem ini? Soalnya, nggak semua sistem ERP itu dibuat dengan cara yang sama. Yuk kita lihat beberapa pilihan diagram perkabelan atau arsitektur yang bisa dipilih oleh perusahaan. Pada dasarnya, ada 2 model utama. Yang pertama, arsitektur 2 tingkat. Ini yang paling simpel. Anggap aja kayak saklar lampu biasa. Satu tombol langsung nyambung ke satu lampu. Cepat, langsung, gak ribet. Nah, yang kedua, arsitektur 3 tingkat. Ini lebih canggih. Ini kayak sistem smart home, di mana aplikasi di HP kamu itu antar mukanya, ngasih perintah ke pusat kendali, itu logika bisnisnya, yang kemudian nyuruh lampu buat nyala, itu datanya. Jauh lebih fleksibel dan bisa diatur macam-macam.
Coba kita bedah plus minusnya. Arsitektur 2 tingkat itu enaknya gampang dipakai dan biaya awalnya murah, pas banget buat startup atau tim kecil. Tapi kekurangannya, dia kaku dan gak fleksibel. Sebaliknya, yang 3 tingkat ini investasi besar di awal, lebih mahal dan lebih rumit. Tapi dia dirancang supaya bisa terus berkembang seiring besarnya perusahaan. Jadi ini bukan sekedar pilihan teknis, tapi ini adalah keputusan strategis tentang masa depan perusahaan. Sekarang, yuk kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih untung ruginya menerapkan sistem yang terintegrasi penuh kayak ERP ini? Ini bukan lagi soal arsitektur teknis, tapi soal dampaknya ke bisnis secara keseluruhan. Nah, ini seperti dua sisi mata uang. Keuntungannya jelas banget, perusahaan bisa tumbuh lebih cepat, semua data jadi transparan, dan proses kerja jadi standar. Tapi, ada juga tantangannya. Biaya awalnya super mahal, bisa ada konflik waktu tiap departemen dipaksa berubah cara kerjanya, dan untungnya mungkin nggak langsung kelihatan. Ini adalah permainan jangka panjang, bukan kemenangan instan. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya. Setelah kita ngobrolin soal arsitektur, data, server, dan segala macamnya, ada satu hal yang wajib kita ingat. Teknologi, secanggih apapun itu, hanyalah sebagian kecil dari solusi. Jadi, ini dia poin kuncinya. ERP itu alat, bukan tongkat sihir. Perubahan yang sesungguhnya itu datang dari orang-orang yang memakainya dan dari cara mereka bekerja sama. Tanpa itu, ya sama aja kayak kita cuma beli software super mahal yang nggak kepake maksimal. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan ya. Dalam perjalanan menuju perusahaan yang terintegrasi, mana sih tantangan yang lebih besar? Memasang kabel teknologinya, atau mengubah pola pikir dan melatih kembali tim yang akan menggunakannya? Coba deh pikirkan baik-baik. Terima kasih sudah menyimak.